Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Mayanti dari Prodi S1 Kebidanan semester 4 di Institut Medika Dr. Gigi Suherman. Pada video kali ini saya akan melakukan pemeriksaan fisik dari ujung kepala sampai ujung kaki atau head to toe pada remaja. Yuk simak videonya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk Mbak, silakan duduk. Dengan Mbak siapa? Kaila Bu Bidan. Oh iya, Mbak Kaila. Perkenalkan, saya Bidan Erna. Ada yang bisa saya bantu? Gini Bu Bidan, saya mengalami haid yang tidak teratur Bu. Saya haid hanya 2 bulan sekali, dan jika sedang haid, saya mengalami nyeri haid yang berlebih sampai saya tidak dapat beraktivitas Bu. Saya hanya dapat berbaring saja. Oh iya, baik Mbak. Untuk keluhannya saya simpan dulu ya. Jadi untuk pemeriksaan lebih lanjutnya saya izin pendataan identitas Mbak terlebih dahulu ya. Mohon maaf Mbak. Namanya siapa Mbak? Nama lengkapnya kalau boleh tahu? Kaila Ramadhani. Oh iya, Mbak Kaila Ramadhani. Alamatnya di mana Mbak? Cikarang Jati, RT 0101 Bu. Oh, daerah sini ya. Cikarang Jati 0101. Umurnya Mbak berapa tahun? Umur saya 19 tahun Bu. Oh iya, umurnya 19 tahun. Eh, sudah menikah atau belum Mbak? Belum, saya belum menikah. Oh iya. Untuk keluhannya hanya haid yang tidak teratur dan disminor aja ya Mbak ya? Iya Bu, itu saja. Oke Mbak. Untuk nyeri head yang tidak dapat beraktivitas atau disminor yang berlebihan sampai Mbak tuh harus benar-benar seharian berbaring saja, itu berapa lama ya? Atau berapa hari gitu Mbak? Hanya 1 hari saja sih Bu. Hari-hari selanjutnya mah enggak. Oh, Masih 1 dapat hari. bisa beraktivitas gitu. Oke. Maaf Mbak, saat umur berapa ya Mbak pertama kali mengalami haid? Kalau nggak salah pada umur 11 tahun Bu. Oke, 11 tahun. Untuk kegiatan sehari-hari Mbak, maaf nih ya, untuk kegiatan sehari-hari Mbak melakukan apa saja? Saya kuliah Bu dari pagi jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Oh. Wow, kuliahnya sangat full time ya Mbak, dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Berarti jam tidur Mbak kurang dong? Iya Bu, saya kurang tidur karena setiap malam saya harus mengerjakan tugas Bu hingga larut malam. Karena tugasnya terlalu banyak Bu. Ya Mbak, saya juga dulu merasakan seperti itu kok. Nanti Mbak sendiri yang akan mengalami hasilnya kok. Yang merasakan hasilnya itu sangat nikmat kok Mbak. Mbaknya juga kayak kelihatan lesu kayak gitu lah ya Mbak, capek, tapi semangat terus ya Mbak, jangan terlalu stres juga. Maaf Mbak, Mbak untuk melakukan olahraga itu rutin atau enggak, atau jarang nih untuk olahraga? Enggak Bu, saya mau olahraga nggak terlalu begitu rajin karena kan waktunya nggak ada Bu, karena saya kan sibuk sama kuliah. Terus kalau misalnya hari weekend gitu saya sedang bantu orang tua Bu, tidak begitu banyak peluang untuk berolahraga. Sibuk ya tentunya, hari-hari biasa kuliah, hari weekendnya untuk waktunya banget bantuin orang tua. Tapi tetap ya, nanti diusahakan seminggu sekali dengan durasi yang 15-30 menit olahraga juga nggak apa-apa Mbak. Tapi untuk seperti membantu orang tua itu juga udah termasuk olahraga kok. Membantu membersihkan rumah juga itu udah termasuk olahraga. Nah, mohon maaf nih Mbak, untuk keluarga apakah kakak atau mama Mbak mengalami disminor yang berlebih juga seperti Mbak ini, seperti yang Mbak alami ini? Apakah dari keluarga juga ada yang mengalami? Ada Bu, mama saya juga sering banget ngalamin nyeri atau kram haid. Oh iya iya. Oke, baik Mbak. Jadi
selanjutnya kita lakukan pemeriksaan fisik dulu ya Mbak, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nah, tujuan dari pemeriksaan fisik ini bertujuan untuk saya dapat lebih mudah mendiagnosa ya Mbak, mendiagnosa kesehatan bayinya agar lebih mudah, terus juga tindakan-tindakan selanjutnya itu apa gitu, biar saya gampang untuk mendiagnosanya. Apakah Mbak setuju? Iya, Bu Bidan setuju. Baik. Baik Mbak, tunggu sebentar dulu ya, saya persiapkan terlebih dahulu alat-alat dan saya lakukan cuci tangan terlebih dahulu. Alat-alat yang dipersiapkan, yang pertama ada stetoskop, sphygmomanometer dan manset, termometer air raksa dan alkohol swab, pen light, pengukur tinggi badan, pengukur timbangan berat badan, bengkok, handscoon steril, dan larutan klorin. Selanjutnya cuci tangan dengan 7 langkah. Baik, yang pertama kita tutup sambilan terlebih dahulu ya Mbak, menjaga tetap menjaga privasi Mbak. Oke, selanjutnya Mbak, yuk kita ukur tinggi badan dan berat badan terlebih dahulu. Oke Mbak, pengukuran tinggi badan dan berat badan telah dilakukan. Selanjutnya kita menilai tanda-tanda vital ya Mbak. Di sini saya akan mengukur tekanan darah, suhu, nafas, nadi. Pertama kita buka termometer air raksa terlebih dahulu, kita kalibrasi sebentar. Kita gunakan alkohol swab. Buang sampah ke bengkok. Sterilkan bagian ujung termometer. Buang lagi sampahnya ke bengkok. Setelah itu letakkan di ketiak. Mohon maaf ya Mbak. Kita tunggu sekitar 10-15 menit. Sambil menunggu hasil pengukuran suhu, kita lakukan terlebih dahulu tekanan darah ya Mbak. Mohon maaf Mbak, tangannya. Sebentar ya. Oke, tekanan darah Mbak sedikit rendah, 100/80. Saya hitung nadi dulu ya Mbak, selama 1 menit penuh. Nadinya 65. Selanjutnya pernapasan ya Mbak. Maaf ya Mbak, selama 1 menit penuh, 18 kali per menit. Oke, untuk hasilnya sudah, hasilnya 36,5 Mbak. Setelah itu kalibrasi kembali, lakukan desinfeksi termometernya kembali. Pastikan air raksanya sudah turun ke bawah, di bawah 35 derajat. Buang sampahnya, masukkan lagi termometernya ke dalam tempatnya. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan fisik ya Mbak, dari mulai kepala. Mohon maaf Mbak, saya inspeksi sebentar. Oke, wajahnya simetris, tengkorak juga simetris, warna dan distribusi rambut serta kulit kepalanya juga normal. Kita lanjut ke atasnya Mbak. Perabaan rambutnya normal, keadaan rambut normal, masa pembekuan nyeri tekan dan keadaan
tidak ada. Oke. Yang kita lakukan pada bagian mata, yaitu bagian mata yang kita inspeksi bola mata normal, kelopak normal, konjungtiva maaf ya Mbak, sedikit pucat, sklera, gunakan pen white, maaf ya Mbak, pupilnya normal, sklera normal, pupil kiri kanan normal, simetris, peningkatan normal. Sebentar ya Mbak, maaf merem sedikit, kita lakukan penekanan bola mata sebentar. Oke, normal semua. Selanjutnya ke telinga ya Mbak, telinga inspeksi, telinga kiri kanan simetris, ukurannya simetris, warnanya juga normal, tidak ada lesi. Maaf ya Mbak, sebelah kanan terlebih dulu. Kaji kebersihan kanalisnya, tidak ada serumen, tidak ada nanah. Sebelahnya lagi tidak ada serumen, tidak ada nanah. Oke, selanjutnya kita palpasi ya Mbak. Maaf, kita sentuh bagian bentuk telinganya menggunakan telunjuk dan ibu jari. Dari bawah dulu ke atas, kartilagonya normal, tidak ada lesi. Selanjutnya kita ke hidungnya Mbak. Mohon maaf ya Mbak, saya izin kesimetrisan hidung, septum hidung ya ada. Maaf ya Mbak, adanya sekret pada hidung, perdarahan, peradangan, polip tidak ada, semua normal. Sebentar ya Mbak, maaf ya Mbak, saya pegang hidungnya. Kaji hidung bagian luar, mobilisasi, septumnasi. Oke Mbak, maaf ya. Sinus frontalis, sinus etmoidalis, sama sinus maxillaris. Oke, tidak ada pembengkakan. Selanjutnya inspeksi mulut. Pada bibir tidak ada bibir sumbing, warna bibir normal, tidak ada kebiruan, ukurannya normal, lesi dan masanya tidak ada. Maaf ya Mbak, boleh mangap menjulurkan lidah. Oke, mau mulutnya tidak, menjulurkan lidah lagi Mbak. Giginya kelihatan, jarak antara rahang atas dan rahang bawahnya agar kelihatan. Ukuran warna normal, gigi akar gusi normal. Maaf Mbak, lidahnya warnanya saya lihat ya normal, kebersihan normal, tidak ada lesi, tidak ada perdarahan. Laringnya coba Mbak, maaf mengatakan dengan menjulurkan lidah dengan adanya penekanan, lalu berkata saya mau lihat. Oh iya normal. Maaf ya Mbak, tidak ada lesi, tidak ada pembengkakan. Oke, bagian lehernya simetris, warna kulitnya normal, tidak ada pembengkakan. Kelenjar tiroidnya, maaf Mbak, boleh menelan, tidak terlihat. Palpasinya pembesaran kelenjar getah bening tidak ada. Mohon maaf ya Mbak, pembesaran kelenjar tiroid tidak ada. Kaji tekan pena, ini nadi. Oke, kiri dan kanan normal. Selanjutnya toraks Mbak, mohon maaf ya, dadanya saya periksa terlebih dahulu. Bentuk toraksnya normal, simetris. Mbak nyaman gak untuk bernafas? Nyaman, maaf Mbak, sebentar, tidak terlalu terdengar. Tarik nafas, buang nafas, tarik lagi, tahan, buang lagi. Oke, bagus, tidak ada bunyi stridor. Coba Mbak berdehem. Mbak mengalami batuk atau tidak? Oke, bentar ya Mbak. Oke, palpasinya raba rasakan getaran dinding dada. Auskultasinya pasien oke, tidak ada tadi ya, normal sembuhan payudaranya. Saya boleh periksa untuk mendeteksi lebih lanjut apakah ada indikasi tertentu.
Maaf ya mbak, bajunya terbuka sampai saya buka bagian sini aja. Gak apa-apa, sebelah-sebelah dulu aja, takutnya mbak juga merasa simetris antara keduanya. Maaf ya mbak, simetris, retraksi tidak ada di bagian mamai, putih susu, areola berpigmentasi. Mbak maaf, tangannya di bawah kepala. Saya lakukan sebentar, palpasi. Oke, sebelah sini normal, sebelah lagi mbak maaf. Oke, sebelah sini juga normal. Oke mbak, pada payudara sudah normal, silahkan ditutup kembali. Terus saya bagian jantungnya ya mbak, saya lihat dulu detakannya, tidak ada pembesaran jantung. Maaf mbak, saya palpasi untuk merasakan denyut jantung. Oke, coba saya lakukan auskultasi ya mbak, untuk menghitung frekuensi jantung dan membandingkan dengan frekuensi nadi selama 1 menit. Oke, semuanya normal. Oke, selanjutnya kita ke bagian perut ya mbak. Mohon maaf, sebelah sini saya buka. Maaf ya mbak. Bentuk abdomen normal, umbilikalnya tidak menonjol, kulit abdomen normal, tidak ada massa. Oke, saya ini dulu ya mbak, epigastrum dengan ini saya dengarkan gerakan pelvis di bagian ulu hati. Oke mbak, normal. Ada mbak, maaf. Oke, semuanya normal. Ada nggak sih mbak bagian perut yang terasa sakit? Tidak. Oke, palpasinya oke. Nggak ada benjolan. Oke mbak. Nah, untuk bagian dari atas kepala sampai perut itu sudah normal ya mbak. Sekarang boleh nggak ya kalau saya melakukan genitalia, pemeriksaan pada kemaluan mbak? Karena kan tadi mbak mengeluhnya tidak haid ya, terus juga ada di seminal, saya takutnya ada cairan-cairan yang mungkin itu bisa jadi pengaruh gitu, jadi penyebabnya. Oke, boleh izinkan saya cuci tangan sebentar ya mbak. Setelah cuci tangan, saya akan melakukan pemasangan handscoon terlebih dahulu. Mbak, untuk posisinya boleh posisi dorsal recumbent atau maaf mengangkang ya mbak, tapi tetap saya tutupi dengan selimut. Jangan lupa untuk selalu tetap menjaga privasi pasien. Maaf ya mbak. Lesi jamur, foto tidak ada, radang tidak ada, lesi tidak ada, keganasan tidak ada. Apa sih, labia mayora ada, labia mayora juga ada, tidak ada pembengkakan dan nyeri tekan. Oke mbak, mohon maaf, boleh posisi sims. Saya mau lihat ininya, boleh kan ya mbak, saya minta izin. Oke, pada anus adanya fistula, tidak ada tanda-tanda pembanasan.
kembali ya mbak. Pas handscoon, masukkan handscoon ke dalam larutan klorin, itu kita periksa lengan ya mbak. Bagian lengannya inspeksi kiri dan kanan simetris, panjangnya sama, besarnya sama, jumlah jarinya 5. Oke, coba kukunya mbak, maaf tidak ada, yang sebelah sini tidak normal. Coba mbak menggerakkan tangannya. Oke ya, sudah baik. Untuk kaki ya mbak, untuk kaki panjangnya sama, besarnya sama, jumlah jarinya sama. Coba mbak diputar-putar kayak tadi lagi. Oke, semuanya normal. Sebentar ya mbak, saya lakukan palpasi dengan cara penekanan. Oke, semuanya kalau udah normal mbak. Oke, pemeriksaan fisiknya sudah selesai ya mbak. Mbak boleh merapikan diri dan saya membereskan alat dan mencuci tangan kembali. Ditunggu ya mbak. Oke, baik mbak, untuk pemeriksaannya fisik dari ujung kepala sampai ujung kaki sudah selesai ya. Sekarang saya izin menjelaskan hasil pemeriksaan ya mbak. Untuk keadaan umum mbak itu alhamdulillah baik, keadaannya tidak terlalu terlihat pucat, hanya tensinya saja yang rendah. Tanda-tanda vital dalam tubuh mbak, dalam kesehatan mbak itu tekanan darah mbak 100/80, yang normalnya 120/80, berarti sedikit rendah ya mbak ya, tapi tidak terlalu terlihat. Hanya ini tekanan darah mbak rendah itu dikarenakan mbak yang kurang istirahat saja karena pusingnya mengerjakan tugas. Terus untuk nadinya normal 65 kali per menit. Untuk suhu mbak tadi 36,5. Untuk pernafasannya 18 kali per menit. Nah, untuk tinggi badan mbak yang tadi diukur itu 147 cm dengan berat badan 42 kg. Nah, untuk pemeriksaan fisiknya yang dari ujung kepala sampai ujung kaki, ini pada bagian kepala, rambut yang tadi kita periksa itu rambutnya alhamdulillah bersih, pertumbuhannya juga baik, kulit kepala tidak ada lesi. Terus wajahnya, wajah mbak alhamdulillah tidak ada odem, simetris, mata juga konjungtiva mbak sedikit agak pucat sih di konjungtiva matanya. Terus sclera juga tidak kuning, tidak ada sekret juga. Hidung bersih, tidak ada polip, simetris juga tidak ada sekret. Mulut bersih, warna kemerahan, simetris, tidak ada stomatitis. Gigi tidak ada karies, tidak ada juga karang giginya. Gusinya warnanya kemerahan, tidak ada odem. Bibirnya warna merah, ada kelembapan, simetris, tidak ada lesi. Telinga bersih, tidak ada serumen. Untuk lehernya, bagian leher, kelenjar tiroidnya tadi tidak ada pembengkakan, kelenjar limfenya tidak ada pembengkakan juga. Bentuknya simetris, masanya tidak ada, kekakuan juga tidak ada. Pada dada, di auskultasi jantung normal, di auskultasi paru juga normal ya mbak. Untuk bentuknya juga simetris. Nah, pada payudara pembesarannya ada, bentuk ukurannya simetris, warnanya normal, keadaan puting menonjol, pengeluaran tidak ada, hiperpigmentasi pada areola, benjolan tidak ada, nyeri tidak ada, kolostrum tidak ada karena mbaknya nggak hamil ya tentunya. Kebersihan juga baik. Untuk bagian abdomen atau perut pembesarannya tidak ada, hiperpigmentasi tidak ada, bekas luka operasi juga tidak ada, bentuknya simetris, ekstremitasnya odemnya nggak ada, kuku jari tidak pucat, varises tidak ada. Pemeriksaan pada genitalia atau pemeriksaan pada kemaluan, yang maaf tadi saya melihat hanya bagian luar saja ya mbak, karena kan mbak masih belum menikah. Jadi untuk selanjutnya pada tahap-tahap, kalau sekiranya dysmenorrhea ini tidak bisa hilang, mungkin mbak akan dilakukan pengerujukan pada
dokter, cuma saya tidak tahu di sana akan dilakukan seperti apa, diagnosa dokter juga seperti apa, seperti itu. Semoga aja lekas membaik ya Mbak ya. Tadi pada vagina varisesnya tidak ada, infeksi nggak ada, cairan juga nggak ada, kelenjar Bartholin juga odemnya tidak ada, masanya tidak ada, cairannya juga tidak ada. Jadi dari hasil pemeriksaan yang tadi, Mbak hanya mengalami tekanan tensinya yang rendah. Nah, Mbak tuh harus istirahat yang cukup, Mbak. Sekiranya tidur malam itu 7-8 jam dan siang itu kurang lebih 2 jam, seperti itu Mbak. Terus juga pola makannya dijaga, asupan nutrisinya dijaga, jangan hanya untuk karbohidratnya aja dipenuhi, tapi kebutuhan lain seperti protein, cairan seperti itunya juga, vitamin, mineral kayak gitu juga harus dicukupi ya Mbak ya. Untuk minum air mineralnya itu sekiranya sehari itu 3 liter ya Mbak. Minum sama makannya harus mencukupi asupan nutrisi, karena untuk dapat memaksimalisasi kerja organ tubuh yang dapat mempengaruhi hormon. Baik Mbak, di sini saya kasih obat asam mefenamat ya, 1 kali 1 tablet. Di sini minumnya hanya saat Mbak mengalami disminor yang berlebih saja, sampai tidak bisa melakukan aktivitas. Nah Mbak, saya anjurkan Mbak untuk dapat mengontrol stres psikologinya dengan cara, kan kalau sekiranya kita stres nih, nggak haid gitu ya, apalagi Mbak kan yang haid hanya 2 bulan sekali, otomatis kadang rasa stres itu kalau pada perempuan ya, yang saya alami itu mungkin kebanyakan wanita juga mengalami seperti itu gitu. Saya mengalaminya kalau misalnya telat haid itu saya stresnya nggak tahu kenapa, mengalami stres aja gitu, kayaknya ini udah harus keluar loh tapi kenapa belum keluar gitu, rasanya jadi kayak di perut tuh penuh gitu, nggak enak gitu ya kan. Sedangkan kan ada juga masanya kita mengalami rasa pembesaran payudara ya, payudaranya mengencang seperti itu kan kalau sekiranya mau haid ya kan. Di situ saat kayaknya nggak enak, tapi pas udah tanggalnya belum juga haid gitu. Nah di situ mungkin saya sama kebanyakan wanita mengalami, mungkin banyak juga mengalami kayak seperti pengen makan lagi dan lagi gitu, padahal perut kita nggak kosong, padahal kita udah habis makan gitu. Tapi karena mungkin pola hormonnya yang dari kita alami itu, dari stres psikologinya itu memicu kita yang jadinya pengennya makan lagi. Dan dari situ kan jadinya pola makan kita meningkat kan, apalagi yang dimakan karbohidrat lagi ya kan, entah itu boba, entah itu apa ya kan Mbak. Nah maka dari situ coba dikontrol aja. Saya juga seperti itu, tapi saya sudah belajar untuk mengontrolnya, kalau sekiranya saya udah mengalami stres psikologis, saya langsung melakukan aktivitas tertentu yang gak sampai kita kepikiran tuh untuk makan lagi kan. Asupan nutrisi juga, kalau misalnya karbohidrat aja kan berarti kerja organ-organ tubuh atau bahkan hormon di dalam tubuh kita juga nggak normal gitu loh, nggak berfungsi dengan baik. Jadi kan kalau misalnya tubuh kita dikasih karbohidrat juga nggak normal, yang nantinya berefek pada hormon reproduksi yang nggak dapat merangsang terjadinya haid seperti itu, atau haidnya tidak teratur ya kan, seperti itu. Jadi asupannya dijaga, asupan nutrisinya dijaga, terus stres psikologinya juga lebih dialihkan kepada pekerjaan yang kita membuat tuh lupa sama makan lagi kerjaan seperti itu gitu ya Mbak. Terus Mbak jaga kebersihan diri ya Mbak, untuk mandi 2 kali sehari maksudnya, memakai sabun, menggosok gigi, serta mengganti pakaian dalam apabila sudah berkeringat. Juga pakaian dalamnya jangan yang ketat ya Mbak, yang juga dapat menyerap keringat, karena kan kebersihan diri juga penting ya kan, apalagi kepada remaja seperti Mbak. Terus untuk olahraganya tadi kan saya bilang ya Mbak, karena olahraganya tidak teratur, jadi
Jadi telat haid gitu, jadi mempengaruhi. Nah, dari sama dysmenorrhea juga seperti itu. Jadi dysmenorrhea yang Mbak alami ini sebenarnya dari karena faktor primer yang seperti Mbak tidak jarang melakukan olahraga, asupan nutrisinya yang tidak mencukupi mineral, vitamin dan sebagainya, hanya asupan karbohidratnya saja. Namun dari postur tubuh Mbak memang Mbak tidak terlalu lihat gemuk karena kan belum ideal ya dalam berat badan sama tinggi badannya juga. Jadi olahraganya sedikit ditingkatkan lagi lah, setidaknya minimal ya 1 minggu sekali 15-30 menit aja udah cukup. Terus untuk sekiranya memang dysmenorrhea tidak dapat hilang, dari habis saya kasih obat itu tidak hilang, masih mengalami dysmenorrhea yang berlebih, Mbak boleh dapat berkonsultasikan kepada dokter ya, nanti saya beri surat rujukan kalau sekiranya memang belum hilang gitu rasa dysmenorrhea. Oke, baik Mbak, segitu yang dapat saya sampaikan. Jadi Mbak apa sudah mengerti apa yang saya sudah jelaskan? Sudah Bu, saya sudah mengerti. Oke, jika sudah mengerti tolong menjelaskan kembali. Saya hanya ingin mengevaluasi apakah ada yang Mbak belum mengerti atau ada yang kurang. Jadi saya harus istirahat yang cukup ya Bu ya. Terus kalau malam tidurnya 7-8 jam, kalau malam kurang lebih 2 jam gitu ya Bu ya. Kebalik. Terus kalau misalnya sekiranya saya lagi stres tuh jangan dilampiaskan untuk makan banyak gitu ya Bu. Iya. Tapi boleh makan, tapi untuk asupannya yang seimbang ya Bu. Iya. Kayak misalnya tuh ada proteinnya kayak gitu ya Bu, jangan Iya. sebanyak karbohidrat. Iya. Terus saya dapat disuruh tadi apa, mengelola Stres psikologi. Psikologi itu ya. Oh Iya. iya Bu, saya mencoba untuk mengelola stres psikologinya itu yang tadi Ibu bilang dengan cara jangan dilampiaskan ke makanan. Iya. Sekiranya mau makan nggak boleh karbohidrat semua. Iya. Gitu ya Bu. Terus saya harus minum obat yang Ibu berikan. Terus saya harus menjaga kebersihan diri, kayak mandi 2 kali sehari, terus Ya, betul. mandi gitu ya Bu. Ya. Terus saya harus olahraga yang rutin ya Bu. Iya. Biar mengurangi rasa nyerinya itu. Iya. Sama itu ya Bu, kalau misalnya dysmenorrhea atau rasa nyerinya yang nggak hilang, saya harus konsultasi ke dokter ya Bu. Iya, betul sekali Mbak. Jadi ada yang mau ditanyakan lagi atau tidak? Tidak Bu, saya rasa sudah cukup. Oke, baik Mbak, kalau begitu terima kasih banyak ya Mbak. Terima kasih kembali juga Bu Nida harus menjaga saya, dan terima kasih Iya, nggak apa-apa. berikan konseling yang baik. Ya Bu, saya pamit ya Bu. Iya Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, segitu saja video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.